jika karena dari ilmu agama belajar sifat 20 penting intara belajar sifat 20 di kampung-kampung ada aja nang bisa yang nang bisa di kampung tuh belajar supaya ikam kaina mendapat keyakinan atau jangan waktu banyak dibuang-buang nang kada kakarua rugi sinar penyesalan. Setelah Rasulullah dibersih tutup lalu didatangkan burak. Nah ini Nabi membuat kabur, diambil oleh Jibril burak tunggangan di dalam surga, dibawa menghadap Nabi. Lalu burak nanya, nah gelisah,
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قربا عرفنا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالتوحيد وأمطار وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعب سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدر كشفت عباد المسرور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم دائما في النور نورا فاق كل نور ويغرق رحمه على من تم الله عليه النعمه من خواص الأمة أن يغفر عند ربه أمة تمييزا لجنابه المسعود ومشاركة الله في هذا السماوات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا وغيرها من نور العين ما قسم الله له من الشرف بقسمة وافية فذا الوقت الذي رتب الله على قبره وجود هذا المولود فانطلق سر الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه
Tapi kamu yang akan
peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Ceramah agama. 4. Doa. 5. Penutup. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara Isra Mi'raj ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Hidayat. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Acara ketiga, ceramah agama kepada Tuan Guru Abdul Rahman dari Benowo Tengah untuk memberikan ceramah tentang Isra Mi'raj. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bifadlihi wa karamihi li qiraati Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ulun muliakan bapak-bapak guru-guru pendidik madrasah sanawiyah Al-Aliyah, yang ulun sayangi dan ulun cintai,
para pelajar Madrasah Mu'allimin, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini, hari ini, kita dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang penuh barakah ini dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain harapan kita, pertama ulun pribadi, mudah-mudahan dengan mengingat kembali peristiwa yang terjadi lebih daripada 1400 tahun yang silam yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran, dan mudah-mudahan kita bisa menurut mengamalkannya. Salawat serta salam selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, pengikut Rasul hingga akhir zaman. Ulun pribadi lebih dahulu mohon maaf dan ampun jika di dalam penyampaian ulun ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Ulun pribadi mohon maaf, mohon ampun yang sedalam-dalam, karena ulun juga sadar sebagai manusia biasa yang tentu tidak lepas daripada salah dan khilaf. Para diwan guru dan para murid rahimakumullah, di mana kisah Isra Mi'raj ini ada sesuatu kisah yang Allah abadikan ini sampai akhir zaman tetap akan dikenang. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah dibacakan oleh salah seorang murid tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Palestina itu kira-kira tahu aja dan sekarang ini terjadi perang sudah lebih 3 bulan. Karena itu Palestina itu di dalam riwayat adalah salah satu tempat yang suci selain daripada Makkah dan Madinah, di mana Isra Mi'raj ini yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dardiri. Beliau menyampaikan atau bahasa kampung itu mengisahkan tentang terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ad-Dardiri, Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hajari indal baiti muttaji'an baina rajulaini id atahu Jibril wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi ila Zamzam. Di dalam riwayat kisah Isra Mi'raj ini adalah manakala Rasulullah sedang berbaring pada tahun berbaring berapa?
Nabi sedang berabah-rabah di antara dua orang laki-laki. Di sisi Hijr Ismail atau cakap bahasa kita itu parak lawan Baitullah. Manakala Rasulullah sedang berbaring, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan banyak para malaikat yang lain. Banyak malaikat yang lain datang ke mana? Memaraki lawan Nabi. Setelah memaraki bahasa kampung itu, lalu malaikat Jibril dan Mikail ini kada banyak pandir, kada banyak pertanyaan, langsung membawa Rasulullah ke mana? Kata di sumur Zam-Zam. Jadi kada banyak pandir. Tiba dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail Nabi ke tepi sumur Zam-Zam. Lalu mereka marabahakan lawan Nabi. Setelah Rasulullah dirabahakan, lalu Rasulullah dalam riwayat dibalah. Dari mana? Dari karungkungan Nabi sampai kepada pusat nampalin, sampai ke bawah pusat. Itu dalam riwayat. Kenapa dibalah oleh Jibril dan Mikail? Karena Jibril ini tahu apa? Rasulullah ini akan menghadap kehadiran Tuhan. Lalu Rasulullah dibarasihi terus. Karena apa? Ujar Jibril dibacakan di bawah menghadap Tuhan, lalu dibarasihi. Nah, dibalah dada Rasulullah. Setelah dibalah, lalu Jibril berkata kepada Mikail, wahai Mikail, bawa akan ke sini sagayung banyu daripada air Zam-Zam. Bahasa kampung itu bawakan banyu sagayung. Wah. Nah apa? Kaima utahiru qalbahu, ujar Jibril, aku wahai Mikail hendak membersihkan hati Rasulullah. Jadi Rasulullah ini rigatlah kada. Rasulullah ini bersih cuma supaya ditambah lagi bagus, supaya tambah lagi kebersihan. Bukan Rasulullah ini rigat kada. Rasulullah ini sudah bagus, cuma ditambahi lagi supaya bagus. Sama aja manusia toh, awak putih, rambut ikal, ada tahu lagi, ini bunga sudah, cuma ditambahi, pula pakaian yang baik, bertambah lagi bagus. Wah, itu sama kekurangan Nabi. Wa usrihu kal sadrahu, dan ujar Jibril, wahai Mikail, aku hendak melapangkan dada Nabi, hatina Nabi. Ini ingatnya perjalanan pertama dibarasihi, dan hati dibarasihi, danlah hati Nabi dilapangkan. Fastakhraja qalbahu, maka Jibril mengeluarkan hati Rasulullah. Setelah dikeluarkan, bagasala marrah, maka dibasuh oleh Jibril hati Nabi dengan 3 kali basuhan. Nah, 3 kali membasuh itu adalah sebagai iktibar kita orang Islam apabila membasuh 3 kali. Basuh nang apa? Iya, baudu 3 kali. Kenapa? Karena itu menurut Rasulullah waktu dibasuh 3 kali basuh. Wah, ada kita orang Islam ya, nang apabila baudu itu basuh 3 kali basuh. Membasuh muka 3 kali, basuh tangan, menyapu kepala, membasuh batis juga 3 kali.
wa naza'a ma kana fihi minal ada, dan rasa Jibril membuangi apa-apa yang akan maulah penyakit di dalam hati. Karena sifat sakit hati itu dalam hati itu ada, hati pusam, hati gembira, itu dalam hati semuanya antaranya. Dan Rasulullah bang nang anggaran di dalam hati itu nang maulah penyakit hati dibuangi oleh Jibril. Artinya Rasulullah ini nang apa? Supaya jangan ada sedih dalam kehidupan Nabi. Macam Nabi itu kada pernah sedih, berduit tak ada, Nabi itu kada suah sakit. Bahkan jangan berduit Nabi disakiti orangnya, lalu Nabi tersenyum membalas. Ini gembiranya Rasulullah. Lain namun kita jadi kawan sedikit supaya Rasulullah jangan dan Jibril membasuh dengan air Zam-Zam. Kemudian Jibril berkata kepada Mikail, wahai Mikail, utiya basatat min dahabin mumtali'an hikmatan wa imanan. Jibril berkata, wahai Mikail, bawakan wadah daripada emas dan isinya itu adalah hikmah wa imanan dan iman. Jadi isinya ini di wadah tadi hikmah dan iman. Fa'afragahu bi sadrihi wa malahu ilman wa yakinan wa islaman. Setelah dibawakan oleh Jibril, oleh Mikail wadah nang emas berisinya iman hikmah, lalu dibuat ke dalam hati Nabi iman dan hikmah. Itu semuanya gambaran lawan kita manusia nang beriman. Isilah dada kita dengan iman. Jadi dada diisi dengan iman. Setelah dada Rasulullah diisi, maka ditutup dada Nabi atau hati Nabi dengan ilim wa ilman dan ilmu, wa yakinan wa islaman dan Islam dan keyakinan. Jadi Nabi Naya bukan hanya iman diisi oleh Jibril dan adalah diisi oleh Jibril pula dengan ilim, sifat lambat marah. Jadi sifat Rasulullah itu lambat sarik, mau juga bang sarik cuma lambat. Nah apa Nabi sarik? Rasulullah ini marah apabila orang melanggar hukum Tuhan, Nabi sarik. Tapi apabila orang melaksanakan perintah Tuhan, Nabi sayang. Itulah sifat Rasulullah, kasih sayang karena Allah, marah karena Allah. Itulah sifat Nabi. Wa ilman, dan di dada Nabi diisi dengan ilmu. Nah ya akan masa ini nih disadaqan panjang. Nah apa? Bagus banget diisi lawan ilmu. Ditampul lagi anu dan lain. Ya kalau buat ini lagi halus nih. Belajar nah apa? Ya sambil belajar di sekolahan. Itu tuh penting. Sudah Tuhan ada kau lagi anak belajar di ulun ini lah, ambian asa takajud nama ini orangnya luar biasa ini mengaji bisa kena itu kada kawan kenapa sebabnya bisa ini belajar ini luar biasa kakak-kakak ini. Ilmu
karena ilmu ini nang pacangan menyenangkan hidup dunia dan akhirat. Ya, kalau di dalam hadis Rasulullah pernah menyampaikan, wa man arada dunya fa'alaihi bi'ilmin wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmin wa man arada lahuma fa'alaihi bi'ilmin. Barang siapa hendak hidup di dunia nyaman dengan ilmu. Ini kayak akan-akan di jalan lagi nyaman hidup gak ilmu. Siapa tahu sakulah-sakulah kita jadi wakil presiden. Mudah ya kalau kuat. Nah, orang jadi itu pintar, ada orang nanggung. Siapa tahu dia kita sakulah-sakulah jadi. Itu urusan duniawi. Dan dia hendak senang mendapat kesenangan di negeri akhirat dengan ilmu juga. Apalagi urusan akhirat itu ilmu agama. Bila hendak bahagia dunia akhirat, ilmu juga. Itu ilmu. Ini ulun pribadi berkisah sedikit banyak. Ulun sekolah mualim di tahun 81. Ulun sekolah di sini tahun 81. Masuk mualimin 81, masuk kelas 2 sanawiyah langsung. Ada kelas 1, ada langsung kelas 2. Kenapa punya muridnya ada banyak. Jadi kau aja aja, ini murid aja meluncat-luncat. Orang anak jadi presiden kan meluncat kau aja tuh. Tamat sanawiyah mualimin tahun 83, 83. Masuk KPGA ke perjalanan hidup ulun menuntut ilmu. Tamat di PGA tahun 86. Tahun 87, tahun 86 itu imbah tamat berapa kali daftar jadi anak pegawai menggunakan ijazah mendapatkan daftar kalau kali kada lulus. Ya rezeki kada ada. Kada korban juga ya korban. Tahun 87 ulun masuk Darussalam Martapura. Itu perjalanan ulun menuntut ilmu. Nah, 87 masuk Martapura, muridnya kurang lebih 10.000. Wah, masa ini pengen lebih 10.000 sudah. Saku hampir para 15.000. Pada buat lokal. Tahun 87 tahun 95 ulun tamat sekolah. 94 tamat Darussalam. Hendak balik ke kampung, waktu itu kebelujuran abah guru sakumpul nang melajari kami. Waktu itu pas aliyah hendak tamat guru sakumpul masuk. Jadi ibadah tamat Darussalam dia sini jangan muling. Kenapa bila boleh ini kami kawin benar ini tahu udah potongan lain baik. Jadi dilajari sini di rumah alhamdulillah banyak kawan ulun lebih 200 waktu itu dilajari sini di rumah. Nah, sudah 1 tahun 2 tahun pelajaran. Nah, yang menatakan kitab. Nah, kita sudah tamat. Belajar terus, ada nang sapali hampir sapali karena kebelujuran sudah tahun 95 balik ke rumah. Balik ke rumah kawin habis aja. Belum tahu deh ini pada potongan lain. Mbah sudah kawin balik sampai sekarang. Besi anak 5. Anak ulun baik banyak. Cucu 2 sudah. Dan anak ulun yang halus jadi sekarang sudah sekolah di Martapura juga. Ulun anak 5 baik. Alhamdulillah. Di nang halusnya sekolah Martapura, kakaknya di Bidian. Itu sekolah di Rahmatul Ummah. Apa namanya tuh? Itu pesantren juga alhamdulillah. Kakaknya lagi Seiko itu kelas 3 aliyah udah di Martapura.
alhamdulillah para kakak Bijulun nyaman mengulen ke sapulahan ulen kadang dikatakan melajari lagi Pak. Nah, itu dalam lagi melajari. Karena apa? Karena melajari ilmu naya salah satu tugas kewajiban rumah tangga. Nah, kewajiban rumah tangga ini siapa? Abah mama wajib melajari anak. Itu kewajiban Pak. Nah, jangan orang aja kita lajari. Nah, anak seorang itu penting yang dalam Quran dipadaakan Tuhan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ujar Tuhan, pelihara diri kamu, pelihara anak keluarga kamu daripada siksaannya api neraka. Ini kita mantap paling kadang-kadang kita orang dilajari anak bini kada kesalah. Nah, ini kewajiban. Ada ulun bang, alhamdulillah anak temenyan pesantren. Sapari aman sudah, sapari lalu lagi. Nanya-tanya kada melajari lagi tuh. Nah itu perjalanan hidup ulun sampai sekarang. Dan di rumah tuh alhamdulillah ulun ada juga membuka majelis pengajian supaya ilmu jangan hilang, karena ilmu naya abad belajar bisa hilang, bisa kada ingat. Tapi bila kita akan tujuh memiliki memelajarakan, insya Allah nya tatap balik ilmu tadi Bang. Karena ujar orang ahli hikmah, ilmu itu bagai binatang liar. Jika ini ada di jarak, ini akan hilang. Itu binatang liar. Bila akan di jarak, hilang. Maka itulah sifat ilmu. Ilmu ini bila ada kita buliki, jangan hilang. Nah, kita ingat lagi. Nah, ya kita disuruh belajar terus. Kita buliki. Urusan sembahyang bersamain belajar. Kita katakan belajar maupun sembahyang supaya bisa belajar mengaji Quran tentang kait kadena bagusnya kuat biasa. Allah yarham, mudah jadi kari dina orang yang soalnya jangan mencari anak-anak itu indah kayak di tengah aku mengaji kurang baru bahas ilah. Cuman zaman sekarang ini kadang-kadang kebanyakan tidak sudah HP dihadapi yang tahan aja 2 hari ada makan HP lupa bahkan nyampe HP rugi kita rugi. Apa rugi? Umur terbuang-buang, waktu habis berjalan tidak akan kembali. Orang melihat itu umur tua umur ini kadang-kadang yang sekarang ini banyak udah rusak HP. Masuk anak ulun baik kagak jebakan di HP juga. Terpaksa ulun tanggur jualan setandangan nih HP ini. Nah. ilmu itu adalah isinya dada nanti. Itu sebagai iktibar kita orang beriman dada diisi ilmu juga, belajar agama dipanting kan banget nih supaya belajar sembahyang bisa. Kemudian sudah ada bisa sudah tua ini kan ada pengulir kali hati-hati. Nah kurang kulir sembahyang tuh kalau kada bisa, karena apa jadi kada bisa waktu inya lagi kada hendak belajar sampai ke Tuhan kada bisa timbul penguliran. Nang dalam Quran itu ditakutani nang apa? Wa khatamallahu ala qulubihim. Ujar Tuhan kami cap di atas di dalam hati-hati mereka. Mesti Tuhan tutup hati kita. Talibul kada hendak lalu. Maka bila sudah hati tertutup itu mewarisi akan mati suul khatimah. Mati suul khatimah, mati kadang membawa iman. Na'udzubillah. Ini bahayanya. Jadi nang apa? Nang penting ilmu.
kamu lagi anom ya Allah luar biasa. Ini lagi anom nih nyaman mengaji itu nang apa kan dalam bicarakan mencari duit pemerintah abah kita duit mama yang mana. Jadi tak perlu ada kenyamanan saya seorang gunakan mengaji. Disitulah letaknya kenyamanan. Ini sudah tua kan mencari seorang membicarakan apa baik. Ada benaran dong Pak. Ini ulun pribadi aja Bang Ulun di Pak mulai tahun 77 tamat SD. Nah, tamat SD tahun 77 masuk ke pemangkih itu 3 tahun. Nah, perjalanan hidup pun mengaji terus alhamdulillah. Sampai ya bahasa itu ulun mengaji. Nah, tahun 77 tahun dalam apa masuk ke pemangkih 80 hampir pemangkih tadi ya masuk ke politik. Nah, anak belajar dunia ini juga. Jadi ulun kau nanti sekarang nanya ilmu dunia lawan ilmu agama kau membanding. Ilmu dunia hanya untuk dunia. Kalau ilmu agama bang tak pakai samunya. Nah, pakai baik. Sekalinya tak pakai ilmu. Nah, ilmu agama tak pakai. Lihat orang yang bisa membaca bahasa lama, bisa mengaji tak pakai banget. Tadi ya disuruh mengaji ya kadang bisa. Nah, itu keuntungannya jadi tak pakai dunia itu ilmu agama. Kita orang bisa duduk asalaman bisa tak pakai orang punya akal surat salaman. Nah, ini ulun pengalaman mencari dunia tuh sudah baik. Sampai ulun cari dunia nah ya sampai ke Malaysia. Perjalanan hidup jadi ulun kau membanding. Banding apa namanya nyaman agama juga, nyaman ilmu agama juga, belajar agama. Jadi dada Rasulullah diisi dengan ilmu keyakinan dan Islam. Setelah diisi lalu Rasulullah ditutup oleh Jibril dada dipusut. Ima dipusut dapat dicap oleh Jibril dengan khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu artinya cap ini adalah nabi yang terakhir. Artinya sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Zaman sekarang kalau ada orang mengaku nabi palsu. Itu hati-hati kakan-kakan. Biar kayak keuntungannya cakan jangkut dengan mana panjangnya kepada nabi lain, nabi palsu. Karena nabi yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ngarannya perjalanan nabi hendak menghadap Allah. Kita manusia akan menghadap Allah juga sama. Kapan kita menghadap Allah? Pada tahun. Cuma pasti akan kehadiran Tuhan itu disebut dengan mati. Nah, apa modal sama pada berilmu? Nah, Nabi menghadap Allah ilmu keyakinan Islam. Kita bang juga menghadap Allah ilmu keyakinan nang bujur. Jika karena dari ilmu agama belajar sifat 20 penting ibarat. Nah, belajar sifat 20 di kampung-kampung ada jangan bisa bahas. Yang bisa orang kampung itu belajar sebagai ikan kainah mendapat keyakinan ilmu. Itu jangan waktu banyak dibuang-buang nang kada kakarua rugi sinar penyesalan. Setelah Rasulullah dibersih tutup lalu didatangkan burak. Nah, ini Nabi membuat kabur. Diambil oleh Jibril burak tunggangan di dalam surga, dibawa menghadap Nabi. Lalu burak nanya, nah gelisah liar cakap bahasa orang masa ini. Ujar Jibril, ya burak supankan orang nang mahak nang pacangan manunggang kami adalah manusia nang paling mulia. Ranai kelaluan burak na ambil begarak begagah. Kenapa burak ini jadi begagah?
kesukaan. Suka nang apa? Karena budak ini sudah rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu lawan Nabi hendak bertemuan. Cinta budak lawan Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Nah, kerja budak kayak apa Pak? Orangnya nang boleh ada ini. Nah, itu hendak malihat. Jangan sekarang tuh kadang-kadang sama. Zaman sekarang ini orang banyak hendak bertemuan abah bisa kumpul. Nah, kayak apa sih? Gambar itu baik. Ada apa itu? Orang hendak melihat orangnya nggak kayak apa. Iya, di budak rindu kepada Nabi. Hendak bertemu dengan Nabi, pasti bertemuan lo pada karuan rasa. Nah. Lalu Rasulullah dipadahkan Jibril. Ujar Jibril, wahai Muhammad, silahkan engkau berbuat bertunggangan di atas burak ini. Lalu berbuat Nabi kamu. Jika sudah berbuat, lalu Nabi berjalan. Jibril di sebelah kanan, Mikail di sebelah kiri. Ini karena ya Isra Mi'raj tadi. Isra itu artinya perjalanan mulai Makkah ke Baitul Maqdis. Mi'raj itu artinya naik mulai Baitul Masjid ke Baitul Maqdis sampai ke atas yang disebut dengan Mustawa. Nah itu perjalanan Isra Mi'raj tuh. Manakala Rasulullah berjalan, Rasulullah sampai di suatu tempat disuruh oleh Jibril. Ujar Jibril, wahai Muhammad, engkau silahkan turun. Ujar Jibril, ujar Rasulullah, wahai Jibril, nang apa ini? Ini Muhammad adalah kampung Taibah. Dan engkau ujar Jibril, Muhammad kita akan hijrah ke sini. Jadi Nabi singgah di situ. Nang apa? Nang sembahyang. Di dalam riwayat sembahyang 2 rakaat. Itu adalah menurut sembahyangnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sembahyang. Nang apa? Itu kalau bahasa orang sekarang mengambil barakah. Ambil barakah sama orang zaman sekarang nih, anak jarang kemana itu mengambil barakah. Orang sekolah di manakah mengambil barakah sekolahan ini nah. Sekolahan mu'alim ini kanak-kanak tahu lah mana kisah dahulu lagi. Kalau tamat mu'alim ini apa kawan sudah mau bah jadi imam kawan mana dibahas sejarah mu'alim ini orang tuh tamat sekolah mu'alimin kalau lagi bahari itu ibah tamat mu'alimin mahutbah jadi imam apa-apa. Ya itu sekolah itu mengambil barakat orang-orang yang baik dahulu. Itu sejarah sedikit tentang masalah mu'alimin. Nah, kan coba ibu bangdu dari alhamdulillah akan barakat sekolahan mu'alimin dia jadi guru di kampung awal malah jadi anak-anak mengaji. Yang adanya mengambil barakat sekolahan itu. Nah itu adanya Nabi pun singgah sembahyang mengambil barakat di suatu kampung, karena kampung Taib. Setelah Rasulullah berjalan sembahyang, Nabi berjalan pulang dan Nabi pulang di situ satu tempat pertemuan pulang yang disebut dengan Baitul Laham. Jadi ujar Jibril, Muhammad engkau turun di sini, turun pulang Nabi sembahyang pulang. Di sembahyang Nabi kita kuning Jibril, Muhammad tahu lah ikut di mana sembahyang? Wahai Jibril, aku kada tahu. Oh di situ Muhammad adalah ngarannya Baitul Laham. Bahasa kitanya rumah daging Nabi Isa. Ini Nabi Isa ini dilahirkan oleh Maryam ini karena di kampung di hutan. Kenapa jadi hutan? Karena Maryam ini waktu hamil, waktu nampak kita menghamilkan Nabi Isa itu pada jadi isi abah, pada ada abahnya.
Lalu sudah hari parak lahirnya, Maryam supan bagana di kampung tulang kabutan seipung karena kamunya sampai di suatu tempat di hutan. Lalu parak sakit Maryam nih, iba sudah sakit. Lalu ada punggung kurma, daunnya habis, punggungnya pang lagi ada. Bersandar di situ Maryam seorang anak beranak, kabelujuran, parut sakit pas melahirkan. Nambahnya di bidannya adalah malaikat Jibril. Jadi Maryam melahirkan karena siapa pernah menolong Jibril aja. Jadi punggung kurma tadi tiba dijabai oleh Maryam, nang asalnya kada berdaun, asalnya kada berbuah, mengeluarkan buah. Ini kurma. Nah. Lalu pulang Maryam ini hendak minum, kayak orang beranak lapar, haus, hendak minum kayak apa? Sekalinya tanah dijatuh-jatuh kulit keluar banyak. Melihat kurma itu sudah keluaran, hendak pulang di kurma dijabatin pohonnya, nah atau katokin pengurunan pak bubur buah kurma diambil oleh Maryam dimakan. Nah itu bang menjar tuh bahasa orang bahari itu, bila orang hanya melahirkan tuh bagus makan kurma karena Maryam sudah melahirkan makanannya kurma lawan baju putih. Itu Maryam. Lalu setelah tiba sudah Maryam melahirkan, lalu Maryam saya supan nang apa? Anak ini kada ada abahnya. Kayak apa? Ujar Maryam kayak aku buri ke kampung, abahnya kada ada. Benaran Pak? Biar siapa juga pasti merasa asa kada nyaman hati. Lalu Nabi Isa setelah keluar dalam perut sudah bersih. Lalu berkata, ujar Nabi Isa, ya amma, ya umma la takhaf, innallaha ana abdullah wa ataniyal kitab. Ujar Nabi Isa mengucap ibadah dilahirkan sudah bagus, sudah nang kawitan sakit hati. Kenapa sakit hati? Nih Nabi Isa karena misi abad. Lalu Nabi Isa mengucap, ya ummah la takhaf, inni abdullah wa atiyal kitab. Ujar Nabi Isa, wahai mama pian jangan takutan, ulun ini mai adalah hamba Allah dan kina ulun didatangkan oleh Allah akan kitab. Mendengar itu Maryam gembira. Ini karenanya para anak-anak yang lagi halus yang diizinkan oleh Allah berkata-kata. Nah, akhirnya Nabi Muhammad itu juga Rasulullah itu lahir bapak sendiri juga dalam riwayat. Termasuk yang bapak diri dilahirkan Nabi Isa alaihi salam, anak Maryam. Lalu sudah tuntung selesai berjalan, imbah berjalan, lalu ditakuti oleh Jibril, apa Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tahukah engkau tadi berjalan di mana? Nabi singgah di mana? Ujar Nabi kada tahu apa Jibril. Itu adalah Muhammad, tempat dilahirkan oleh apa? Dilahirkan Nabi Isa oleh Maryam. Waktu apa Nabi Isa lahir? Dilahirkan oleh Maryam. Itu artinya Nabi mengambil barakah di tempat-tempat yang bersejarah. Nah, jadi tempat bersejarah itu bagus saja kita datangi ya, mengambil barakahnya. Menentukan kami Faisal lawas banget nah. Iya. Lalu Rasulullah berjalan para ke lawan negeri Sam, Palestina. Lalu situ ada seorang perempuan berpakaian mewah, hibak dalam hibak, kalung hibak, sini sakilo, di mana sakilo, pakaiannya baik. Iya, jadi ujarnya pemilihan tadi. Ya Muhammad unzurni, wahai Muhammad pandang bang aku. Nabi kan memperdulikan. Ya Jibril, Muhammad terus engkau jangan peduli.
ditakoni oleh Nabi Jibril, siapa itu? Itu adalah Muhammad yang perhiasan dunia. Seandainya engkau memperkenankan panggilannya tadi, niscaya Muhammad umat engkau kena banyak nahan mencari kesenangan dunia malu, lupa dengan akhirat. Tapi alhamdulillah Nabi kadang memperduliakan. Nabi berjalan pulang, kelihatan sudah negeri Sam, Palestina. Sampai di situ Nabi masuk ke kota Liwat Awang, di mana matahari tinggal. Di situ Nabi masuk. Nah, Iba sudah masuk, lalu Nabi masuk ke Masjid Aqsa ya, dan zaman sekarang nih yang direbutakan orang tuh. Masuk ke masjid, ternyata di dalam masjid itu sudah banyak manusia menunggu. Rasulullah bertanya Jibril, siapa itu? Ujar Jibril, Muhammad itu adalah roh para nabi-nabi mulai zaman Nabi Adam. Oh, ujar Nabi. Berarti nabi-nabi ini banyak banget sudah. Dalam riwayat itu 124.000 nabi yang dikirim Allah ke muka dunia. Yang paling pambihan ya Nabi kita Muhammad. Macam Nabi Muhammad di akhir zaman. Ada yang akhir zaman banyak uas-uasnya yang orang bersiapan kepada. Nah, ini pambihan bangun. Nanti masuk ke Masjidil Aqsa lalu sembahyang. Setelah Nabi sembahyang lalu Nabi membanjir. Imam bapandir Nabi lapah bapandir serungi banyu. Nang abdi serungi banyu susu, banyu khamar dalam riwayat. Tapi Nabi mengambil air susu, meninggalkan air khamar. Nah, kenapa aku nggak nyobain? Ini satu teman. Setelah Rasulullah minum, mengambil air susu, minum tinggal sedikit, lalu ujar Jibril, Muhammad sayangnya cakai karena bisakan Muhammad banyu susu naya, insya Allah umat jika pernah berataan masuk surga. Ujar Nabi, siapa bisakan Jibril? Oh ya Jibril kan kau lagi 2 kali. Artinya umat Nabi Muhammad memang masuk surga, cuma ada yang menang talambat masuk. Ada langsung pol berataan ada nang tadu di kita bang mudahan kita masuk gulungan nang tadu. Jangan gulungan nang tadu di. Nah, setelah itu Rasulullah sudah minum, lalu diambil yang disebut dengan tangga untuk naik ke atas langit. Yang dilakukan tangga dari surga itu dibuat daripada emas, girarap apa bahasa kitanya. Setelah Rasulullah naik dia tangga naik sampai di pertengahan langit, lalu Rasulullah melihat seorang malaikat penunggu langit. Artinya malaikat tidak pernah naik dan tidak pernah turun, cuma menunggu pertengahan antara langit bumi. Setelah melihat Nabi mengucap salam, malaikat pun menjauh langsung naik ke atas. Sampai langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Bertemu Nabi Adam. Dan dilihat oleh Rasulullah Nabi Adam di mana cangang ke sebelah kanan gembira tertawa. Jangan ke sebelah kiri Nabi Adam menangis. Lalu ujar Jibril, wahai Rasulullah, wahai Jibril, kenapa itu Nabi Adam? Bilang jangan ke kanan tertawa, jangan ke sebelah kiri menangis. Nabi Adam ujar Jibril, wahai Muhammad, Nabi Adam itu jangan ke kanan tertawa karena beliau melihat umatnya yang masuk ke dalam surga. Lalu Nabi Adam gembira dan melihat sebelah kiri menangis karena melihat umatnya yang masuk ke dalam neraka. Nah itulah dilihatkan Tuhan dan Nabi Adam. Lalu naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima bertemu Nabi Musa. Langit ke-6, langit ke-7 Nabi bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai ke langit Nabi ke-7 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur.
Baitul Ma'mur itu adalah pintangannya pas Baitullah di Makkah. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya tawaf para malaikat. Di atas langit itu dia tawaf sebenarnya di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim bersandar di situ. Nah, lalu pulang Nabi Ibrahim berpakir lawan Nabi lawan Rasulullah. Ujar Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, aku pasan lawan ikam semutingna karena bila ikam sampai ke dunia pada akan lawan umat ikam nang apa itu Muhammad surga tanahnya subur dan luas pada akan lawan umat ikam nang apa banyak tanah-tanaman di dalam surga. Kenapa? Tanahnya subur dan luas. Ujar Rasulullah kayak apa tanaman di surga? Ujar Nabi Ibrahim banyakin membaca tasbih. Jadi bila orang membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu satu tanaman tumbuh di dalam surga. Ujar Abang Nurul juga bila kita sudah menanam harapan memutik ada. Mungkin kita bakal ada menanam nang apa nang diputik jangan tegur sakumpul kita. Bila kita bertanaman harapan memutik ada di sini. Amun kita akan bertanaman nang apa nang dihara-hara. Nah, boleh kita. Lalu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah surga. Lalu Nabi melihat surga bertulisan. Di lawang surga itu bertulisan. Nah apa tulisan di lawang surga? Ana haramun ala bakhilin. Aku ini ujar surga haram ala bakhilin atas orang-orang nang bakhil. Tahu bakhil? Pamalan. Jadi orang nang pamalan itu jangan marah masuk surga. Ini kekanakan nih. Kawan kalian dari duitnya. Jangan kawan beri duit itu kebanyakan. Ay benar hidup jangan lalu pamalan karena orang pamalan jauh lawan surga. Tulisannya tadi lawang surga bertulisan ana haramun ala bakhilin. Aku ini ujar surga haram atas orang-orang nang pamalan. Untuk surga nang apa murah. Itu orang ahli surga. Tentang siapa aja bila orang pamurah bacaan penghuni surga. Enaklah masuk surga. Nah, asih bungkus berbang bebate. Puasa butingannya kan memberi ini orang marannya. Mengatakan sifat pamalan untuk kata lain. Dan itu orang nang panjangan jauh lawan surga. Setelah itu Rasulullah sampai naik lagi ke atas mustawan. Ujar Jibril, wahai Muhammad, ikam silakan naik sendiri ke atas. Aku Muhammad yang kena sambung ke sini. Kenapa? Karena aku kasih tahu Muhammad yang hancur. Kenapa? Karena Jibril diciptakan oleh Allah daripada nur. Sedangkan di sana tuh ada nur juga, lalu hancur pada kawan Jibril. Ada Nabi kita kan dihancur ke atas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah nur ala nur. Nur ala nur. Itu Nabi Muhammad kalau Nabi kan hancur. Kalau Nabi sampai di sana di mustawan dalam riwayat, disitulah dalam riwayat Nabi berjumpa dengan Allah. Nah, benar lawan Tuhan. Sudah bertemu perintah. Ujian Nabi, ujian Tuhan, wahai Muhammad, engkau aku suruh sembahyang 50 waktu seharian semalaman. Cakapnya itu sampai 50 waktu kita itu tidak mau nambah apa lagi. Menangkan 50 waktu Nabi senang hati karena perintah Tuhan. Turun Nabi. Bertemu Nabi Ibrahim, kata Muhammad, aku disuruh sembahyang 50 waktu. Yang dari makanan artinya alhamdulillah ya Nabi Ibrahim. Turun pulang ke langit kanan bertemu Nabi Musa. Nabi Musa apa disuruh aku sembahyang 50 waktu. Mau Nabi Musa, wahai Muhammad, kada sanggup umat ikam tuh halus. Umat pun kenal aja sembahyang banyak pareknya 2 kali sahaja.
apalagi kami itu 50. Udah minta kepada Tuhan, apa? Dikurangi. Nabi naik pulang ke langit. Dalam riwayat Nabi 9 kali mudik naik. Sampai nang 9 tak tinggal lagi 5. Ujar Nabi Musa, Muhammad banyak lagi. Kami Nabi aku sudah sopan kita. Benaran juga, kalau banyak minta sopan. Jangan minta tahu. Sopan je Nabi ada kawan-kawan lagi. Jadi Nabi aku itu ujian Nabi, oh, sudah aku wahai Nabi Musa, ada anak lagi aku cukup sudah 5. Tapi ujian Tuhan wahai Muhammad, engkau sembahyang 5 waktu dan pahalanya tetap 50 kali lipat Tuhan memberi. Ringkas kisah Nabi turun sampai ke langit dunia, sampai pulang ke Palestina, kembali pulang ke Makkah. Sampai ke Makkah, subuh sudah hari subuh, tiba sudah subuh hari, lalu Nabi taumut di bapak di sisi Baitullah duduk ramai. Datang Abu Lahab, datang Abu Jahal, Muhammad nama pulang diumutakan di kami. Ujian Nabi aku nih ada bang malam tadi di jalan akan Tuhan Isra Mi'raj, aku disuruh menggali sembahyang 5 waktu. Ujian Abu Jahal, Muhammad malam tadi ini bah Muhammad saya bersawarah hitamnya. Kenapa? Karena orang berjalan mulai di Makkah sampai ke Palestina itu Muhammad itu 3 bulan 10 hari itu kan jalan maju. Ika pulang tadi pulang tadi datang aku percaya Muhammad saya. Benaran juga pun secara akal ada percaya. Tapi pun secara keimanan keyakinan percaya. Nah apa bisa aja di jam 12. Jam 12 ini kalau kita anak supaya jam 12 lagi itu 12 jam. Tapi bila yang jam 12 ini bila anak lakas kita memutar saudara lakas sampai Nabi mau siapa menjalankan Allah bukan Nabi yang beribadah. Untuk anak menjalankan satu bangsa sampai. Nah itu dengan keimanan caranya. Lalu Nabi diumumkan dikumpulkan orang Arab bertaan. Kumpulkan ke Muhammad, ayo Pak, berkumpul bertahan. Kisah Nabi, kisah perjalanan deh, sembahyang 5 waktu. Jadi ada seorang pemuda mendengar kisah Nabi itu, bah Muhammad ini dusta, ambil rupiah, ambil, bah Muhammad dusta, mau kalau sampai di tengah jalan, laki-laki tadi bah mendustakan Nabi. Ada melihat burung, nukar burung, tujuannya menukar burung bila baru ke rumah ada makan burung. Nah kalau sampai di jalan nukar burung rencana ke rumahnya nak makan roti menyangak dimakan kita burungnya. Lalu akhirnya nukar burung beli ke rumah. Jadi menjaga laki-laki ini rumahnya nabat aku nukar burung masa kiakan aku hendak makan ayo aja Nabi ini. Nah hujan Nabi ini ayo nak dijolong burung Nabi ini bapak sakit mau gitu. Aku menyenak mandi dulu, ayo aja jalan ini mandi ke dalam kamar mandi. Ternyata pemuda ini mandi masuk ke kamar membuat dalam pulang. Rupanya mandi di pulang karena di rumah. Membuat di dalam pulang, dia timbul pada pulang sekalinya berubah bentuk. Nah apa bentuk? Jadi seorang perempuan. Dan bukan lagi di rumah seorang perempuan yang kada berpakaian. Pas berandak di suatu kampung nang orang kada tahu. Ay, orang kemudian mati lanjang ya dapat tuh tangkap mana kami. Gua kagak udah mulu. Gua kagak dulu jalan. Lalu akhirnya orang kampung mengamankan diberi pakaian macam. Ditakuni orang, ya orang di mana ikan loh. Aku utuh. Jurang kan percaya aku buktinya ada ujarnya aku laki-laki bukan jurang karena dusta dia lah buktinya kemudian akhirnya terpaksa mengaku. Lalu dalam riwayat ini laki bini tadi dikawini oleh orang kan kawin itu dia sini lah kawin aja imbah kawin beranak 2 ibu si laki namanya tadi kawin beranak 2. Balik suatu malam pulang si lanang bini ini mandi. Kira bahas malam Jumat kalau aku mandi lalu
Imbah mandi, ambil mandi, keluar tikulan, kembali kepada asal bentuk laki-laki. Akhirnya berbulik asal bulan. Nah, makanya tadi aku jadi bini-bini dan aku beranak. Dimana kan pertahu lagi ini si laki-laki itu ngarannya kudrat Allah. Allah bisa mengubah segala-galanya. Lalu akhirnya bangun kembali kepada asal, jadi laki-laki. Ambil baju, ambil anduk. Hujan ini abah satu matnya mati. Nah, abang ngarinya burung sih baru masak di tengah akan. Ya Allah, ini laki-laki lalu tersimpun dengan Nabi Muhammad. Ini artinya mungkin juga Nabi Muhammad hanya waktu nang jauh tadi jalan satu aku perlu akhirnya laki-laki sadar ini memang adalah Tuhan ampun urusan. Ini kekuasaan Tuhan ngarannya. Kemudian jangan hidupnya jangan putus asa. Pada boleh nah apa aja bisa terjadi dengan kekuasaan kadang boleh putus asa. Nah, dipukul berasa kau udah. Nah, itu sudah sadar. Nah, situ aja yang bisa ulun sampaikan. Ulun lawan pian berataan mohon maaf. Mun waktu yang 10 pamoda. Situ aja yang bisa ulun sampaikan lawan pian berataan. Yang bisa ulun kisahkan sedikit-sedikit. Kalau ada salah dan hilang ulun pribadi mohon maaf. Dan mudah-mudahan barangkali kita berkumpul di sini Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan mudah-mudahan barangkali kita berkumpul Allah mengabulkan segala hajat permohonan kita dan mudah-mudahan permohonan kita kaina berkumpul oleh Allah dikumpulkan Allah dalam surganya amin ya rabbal alamin. Sekali lagi dan mudah-mudahan kita bertahan dikumpulkan Allah dalam surganya amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa yang akan dibacakan langsung oleh Tuan Guru Abdurrahman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bainana wa baina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la qadwatan wa manaman di dunya wal akhirah. Allahumma rasulna kamalal mutaba'ati lillahi wa zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana siyaratan Makkah wal Madinah bima Muhammadin wa afiyata alaina wa ala al-mubarakati wa ala amri barakati وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين واغفر لنا اللهم انا نسالك سلامة في الدين والدنيا والاخره وزيادة بالعلم وبركة بالأمور وصحة بالجسم وسعة بالرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وآمنا من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظرات إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Acara kami menutup. Marilah kita bersama-sama
يا أرحم